Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang budiman, Taman Keluarga Besar TS Marinir 01 Kertanegara, Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan, anak-anakku semua, siswa-siswi MTS yang pada kesempatan kali ini menyimak acara rutin pengajian Jumat pagi Himtakan Nahdiyah. Jumat yang lalu kita sudah menghatamkan kitab Wasoyaul Abalil Abna. Mudah-mudahan kajian kita pada Jumat sebelumnya sampai menghatamkan kitab tersebut menjadikan wasilah kita semua bisa mendapatkan barokah, bisa mendapatkan kemanfaatan dari musannif atau mu'alliful kitab, dan ilmunya bermanfaat bagi masyarakat banyak, terutama bagi diri kita. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan masih kitab tentang akhlak sebagai bentuk bimbingan kita agar bisa berakhlak dengan baik sesuai dengan kunci utama dari Rasulullah SAW diutus ke dunia adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik, sekarang kita akan membahas ataupun belajar bersama kitab akhlak, yaitu Taisirul Khalaq. Sebelumnya mari awali dengan hadiah Fatihah pertama untuk mu'allif kita. Allah hadihin ya ila hadrati Rasulullah niyatil qabul wa usulil ma'mul susun hadrati musannif hadal kitab. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa yang berbahagia, mari kita langsung masuk saja. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi fid amin. Kitab ini kitab ringkas tentang akhlak-akhlak agama yang aslinya adalah untuk menu makanan bagi Madrasah Al-Azhariyah. Kitab ini dinamakan Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Cuma kepada Allah lah agar senantiasa kita minta al-ismah, agar senantiasa mendapatkan penjagaan dari segala hal yang tidak baik, yang berbau maksiat. Dan di
diberikan kesempurnaan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama adalah tentang takwa. Bismillahirrahmanirrahim. At-taqwa utawi iki iku mertelake takwa. Ya utawi takwa iku imtisalu awamirillahi, nurut peperintahane Allah. Azza maha luhur sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Wajtinabu nawahihi, wajtinabu lan ngedoi nawahihi ing pira-pira larangane Gusti Allah, sirron ing dalam tingkah samar, wa alaniyatan lan tingkah ngedeng. Takwa adalah imtisalu awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyah. Yang dinamakan dengan takwa adalah mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sir, rahasia, dan juga alaniyah, tampak ataupun tak tampak, baik yang kelihatan dari sisi luar ataupun dari sisi dalam, baik jasmani maupun rohani, baik badan, af'alul badan, kegiatan badan kita ataupun kegiatan hati kita. Fala tatimu mongko ora dadi sempurna apa takwa. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya Allah. Dalam takwa itu belum sempurna kecuali melakukan beberapa hal. Fala tatimu, ada syarat khusus. Fala tatimu mengkora jadi sempurna apa takwa illa bitakhalli, kejaba kelawan nyepekake angkulli radhilatin, saking saben-saben perkara kang ala. Wa takhallilan maes-maesi bikulli fadilatin kelawan saben-saben keutamaan. Jadi takwa itu tidak akan sempurna kecuali kita itu menjauhkan dari sesuatu yang tidak baik, baik lahiriah maupun batiniah. Kemudian setelah menjauhkan, bahasa yang lebih kekinian, itu dikuras, dikosongkan ya. Dikosongkan dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi didono saka nglakoni perkara sing apik. Wis kosong ning awak, wis kosong karo perilaku-perilaku sing ora apik. Terus dihiasi dengan sifat-sifat keutamaan. Sifat-sifat perilaku yang utama. Sifat-sifat yang utama, perilaku yang utama. Fahiya mongko utawi takwa iku at-tariqu dalan. Alladzi yatariq iku at-tariqu alladzi man salakahu, dalane wong salakahu kang ngambah sapa man ihtada ing dalam amrih pituduh. Takwa itu merupakan jalannya seseorang untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal urwah al-wusqa, wal urwatu lan tali al-wusqa kang kuat, allati ya wusqa. Man kang utawi wong istamsaka
kang cecekelan sapa wong biha kelawan tali naja ing dalem kabejan. Takwa itu merupakan jalan untuk mendapatkan petunjuk dan menjadi tali pengikat yang kuat yang dapat dipergunakan untuk pegangan menuju sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan. Wa asbabuha utawi sebab-sebab takwa. Jadi takwa itu kalau gambarannya adalah secara secara umum adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Tidak sempurna sebuah ketakwaan itu kecuali dengan cara takhalli, dengan cara membuang perilaku-perilaku yang tidak baik dan mengisi dengan perilaku yang baik atau yang utama. Nah, takwa itu ada sebab-sebabnya. Takwa itu mempunyai sebab yang begitu banyak. Jadi pada saatnya ketakwaan itu bisa terjadi tidak melalui sebuah hal, tetapi sangat banyak. Wa asbabuha utawi sebab-sebab takwa iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking kasiro. Iku ayyulahidun. Ing yen to ningali sapa al insanu menungso annahu satune menungso iku abdun kawula dzalilun kan ino. Yang pertama adalah bahwa manusia menyadari bahwa dirinya itu adalah makhluk yang hina. Jangan sampai kemudian dirinya itu berpikir berlebihan bahwa dirinya adalah orang yang atau makhluk yang mulia dan tinggi. Maka ketakwaan itu tidak mungkin akan didapat itu kalau hanya berawal dari diri seseorang yang menganggap dirinya itu tinggi. Tapi ketakwaan itu akan terjadi pada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu adalah abdun dzalil, hamba Allah yang sangat hina. Wa anna rabbah lan satuhune pangerane abdun, pangerane insan menungso iku qawiyun wasesa azizun tur mulia. Qawiyun kuat, azizun tur mulia. Jadi kalau manusia itu hina, menungso iki hinane menungso iku menungso jajane dibanding karo makhluk liyane ya makhluk sing kalahan. Makhluk kalahan padha-padha kon mencolot yo kalah karo padha. Kon mlayu yo kalah karo jaran. Menungso itu secara fisik itu kalah dengan yang lain. Makhluk yang lemah. Jadi mulanya ra kena sombong. Tapi menungso dibekali karo akal, jadi saka akal bisa ngalahno makhluk liyane. Masalahnya kan di situ. Tetapi kalau perasaan itu merasa bahwa dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehinaan dirinya itu menganggap bahwa Allah lah itu adalah qawiyyun aziz. Allah itu kuat, Allah itu azizun. Pala yang bagilan orang sayukjo, maka tidak baik didalilkan diwongkan ino. Maka bagi orang yang hina, derajatnya hina itu ayaksiyah, nyeto maksiyah, melawan. Orang hina itu kok melawan Al-Aziz, ingat kang luhur di anna nasyatahu krono nasibe kawula biadihi ono ing dalem ngarsane indah. Kita itu enggak ada apa-apanya, kita hanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak usah berlebihan
hanya kita diberikan sedikit anugerah dari Allah lewat akal itulah yang kemudian bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lain. Tetapi akal itu ciptaan Allah, maka walaupun akalnya itu lebih, maka tidak boleh sombong dengan akal yang kita punya, karena itu hanya sebatas anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min halan iku setengah saking takwa. Wa min halan iku setengah saking kasiron sebagai takwa. Iku ayat al-zakar ingin to eling sapa menungso ihsanallahi ing kebagusane Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi maring insan. Bijamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira pertingkah. Waman lan utai sapane wong kana kang ana sapa man iku kadzalika kaya dene mengkono-mengkono takwa. Iku layang bagi ora sayujo apa antu jadan. Ingin to den angasi apa nikmatuhu nikmate menungso. Yang kedua adalah yang bisa menjadikan sebab seseorang itu sampai pada darajatut takwa adalah senantiasa mengingat akan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Allah itu baik dalam segala hal. Menungso di kei apa wae. Manusia diberi hidup, manusia diberi mata untuk melihat, manusia diberi telinga, manusia diberi mulut, manusia diberi hati, manusia diberi tangan, yang semuanya mempunyai fungsi. Manusia diberi kaki, dan masih banyak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kemudian kebaikan manusia, kebaikan Allah yang seperti itu kepada manusia, maka jangan sampai kemudian dirinya itu bersifat apa? Bersifat serakah akan nikmat-nikmat Allah. Maka kalau diri itu menyadari akan kebaikan Allah dan kemudian mensyukuri apa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi sebab jalan dirinya menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min halan iku setengah kasangking kasira apa ayat dzakara ing yento eling sapa wong al-mauta ing mati. Li anna man krono satune wong alim akan ngerti anu satune man iku saya mutu bakal mati sapa wong. Wa anna lan satune kelakuan iku laisa ora ana iku amamu ing ngarepe mati ilal jannatu kejaba swarga. Awinaru ta neraka ba'azahu kang utus utawa kang ngutus ing wong apa zalika mengkono surga lan neraka ilal a'mali sholihah bahasa kang ngutus to aweh zalika mengkono surga ilal a'mali sholihah maring pira-pira amal kang bagus. Hasbal istita'at hasbal istita'at kelawan kira-kirane kuasane. Yang ketiga adalah selalu ingat akan sebuah kematian. Karena orang itu kalau mengetahui bahwa dirinya atau menyadari dirinya itu bakal mati, maka setelah kematian itu di depannya cuma tidak ada yang lain, hanya ada dua, yaitu al-jannah atau an-nar, surga atau neraka. Oleh karena itu, maka surga itu diupayakan dengan amal solih, amal solih, amal bagus dilakukan sekuat mungkin. Karena
ada orientasi atau keinginan untuk menuju ke surganya Allah. Wa minal a'mali sholihati, dan iku setengah saking pira-pira amal as-sholihati kan bagus, musa'adatul muslimin, ketika bejane wong-wong Islam, wan nadhru lan ningali ilahi maring wong Islam bi'ainil atfi kelawan peningal welas warahmatilan kelawan peningal asih. Oleh karena itu, karena inginnya berbuat yang baik, jadi berbuat baik kepada sesama manusia dengan amal-amal yang saleh, itu bisa menjadi penolong bagi orang-orang Islam. Dan karena penolong bagi orang-orang Islam, maka dia selalu melihat kepada orang Islam dengan pandangan kasihan, dengan pandangan dengan melihat belas kasih kepada sesama manusia, khususan ing dalam khusus idza sabaqa arikalan dimini minhum saking Islam apa ihsanun kebagusan ilahi maring, khususnya adalah pada hal-hal berbuat baik terhadap sesama manusia. Wa amma samratuha, anapun utawi wae takwa iku fasa'adatud darain, dadi kabejan dunia akhirat. Buah dari takwa adalah keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi kalau yang awal itu dari takwa, kemudian yang bisa menjadikan sebab orang itu bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebabnya itu karena faktor sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, kemudian selalu ingat kebaikan Allah, ingat pada sebuah kematian, maka akan menimbulkan samrohnya, akan menimbulkan buah takwanya. Karena buah dari takwa adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kalau di dunia bagaimana? Kebahagiaan di dunia, amma fid dunya anapun ing dalam dunia, fartifa'ul qadri, mongko luhur pangkat. Nang dunia iku wong takwa luhur pangkat. Pangkat itu bukan jabatan, tapi dalam pandangan manusia dirinya itu tinggi, dihormati. Terkadang ada orang yang jabatannya tinggi tapi tidak dihormati di hadapan manusia. Tapi orang yang kelihatannya hina, tidak punya apa-apa, dia dalam pandangan manusia itu dihormati. Itu darajat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jamalusik, lan bagus pituturi, wa dzikri lan omongannya. Orang yang takwa itu, satu, dia derajatnya tinggi, kemudian bagus di dalam hal perilaku. Ini buah dari ketakwaan di dunia ini. Bagus dalam hal berbicara dan yang lain. Waqtisabul mawaddah, lan ngasilaken demen minan nasi saking manusia. Orang itu suka dengannya. Wong seneng, disenengi wong, wong seneng, wong tadi seneng. Nek ndeleng wong sing takwa kuwi dideleng sekolah ini wis nyenengi. Ada perasaan bahagia di dalam hatinya melihat orang-orang yang takwa. Melu seneng, padahal urung ngobrol. Itu bedanya dengan kita, bedanya dengan orang-orang yang tidak bertakwa, tanpa kelihatan memakai pakaian bagus dan yang lain, tapi belum ketemu
mendengar saja sudah sebelnya luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang takwa, kalau mendengar namanya saja sudah ada perasaan bahagia. Itu betul, itu kebahagiaan yang didapat di dunia, disenangi orang. Di anna sahibat takwa karo satu hune wong kang duweni takwa. Iku yu'azzimu ngegungake sapa sahibut takwa wong kang duweni ketakwaan. Sapa as-sahiru bocah-bocah cilik. Anak-anak kecil itu menghormatinya. Wayaha buhu sapa al-akabir. Lan wong-wong gede, wong tua iku ada sayang. Waya rahulan rohin sahibu takwa sapa kulo akhirin wong kang duweni akal annahu sa'tuhune wong kang takwa iku al-aula luwih utama pilih kelawan kebagusan wal ihsanu lan tegese kebagusan. Orang tertentu yang akilun, yang berakal, kalau melihat orang yang takwa itu, dia itu akan apa? Dianggap Allah, dianggap lebih. Orang kaya kaya ngilmune masya Allah, orang kaya kaya perilakunya masya Allah. Jadi dihormatinya itu karena sebab memang dirinya itu punya darajat takwa yang ada dalam diri, sehingga dengan sendirinya orang itu akan melihat kelebihan yang ia punya. Itu yang di dunia. Jadi nang dunia gue wong takwa pangkatnya dhuwur. Kemudian hal-hal yang terkait dengan diri, bicara dan yang lain itu setiap omongannya adalah baik. Kemudian iktisabul mawaddah, menghasilkan rasa cinta di antara manusia. Kemudian ya anna sahibat taqwa yu'adimul asagir wa yahabul kabir. Bagi orang tertentu yang punya akal, yang berpikir, menganggap orang yang bertakwa itu tetap lebih tinggi derajatnya, lebih Allah. Sekarang yang selanjutnya wa amma bil akhirat, yang apa ing dalam akhirat orang yang takwa panajatu mongko selamat sapa sahibu takwa minan nari saking neraka, maka diselamatkan dari neraka. Wal fauzulan bejo bitukhulil jannati kelawan manjing swarga. Yang pertama dijauhkan atau diselamatkan dari api neraka. Yang kedua itu mendapatkan keberuntungan bitukhulil jannati, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kafalan cukup. Wa kafalan cukup al-muttaqina ing wong kang takwa. Syarafan ing dalam kemuliaan. Maka bagi orang yang takwa seperti itu, masuk surga itu sudah sesuatu yang sangat beruntung dan mulia sekali sebagai hamba Allah yang takwa seperti ini. Annallaha santune Gusti Allah yaqulu dawu sapa Allah fihim indal muttaqin. Karena orang-orang yang muttaqin itu sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Mereka itu berada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha santune Gusti Allah iku ma'al ladzina bareng sartane wong akeh ittaqau kang padha takwa sapa alladzina. Allah itu beserta orang-orang yang takwa. Walladzina lan wong akeh hum kang uti alladzina iku muhsinuna padha gawe bagus kabeh. Jadi Allah itu nanti beserta dengan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik.
kepada sesama manusia, orang-orang yang selalu muhsin, orang-orang yang bagus dalam perilakunya lahir dan batin. Itu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.